Ada faktor-faktor lagi yang berbeda. So kita akan melihat variabel-variabel apa yang bakal timbul kembali untuk di E-Rangel. Masuk aja langsung kita ke match kedua. Ini dia E-Rangel. Ya, pesawat sudah mengudara, bahkan di bawah kita persis sudah ada Mount Stelber. Gunung Stelber yang pastinya menjadi rumah baru dari Dewa United. Mereka akan menjadi tim yang pertama turun, harusnya menuju ke area dari Quarry, Geek Fam, lalu EVOS Reborn, dan juga Genesis Dogma Gates. Mungkin saja akan cukup mudah langsung menuju ke arah drop zone-nya, atau mereka justru akan mencari drop zone yang lain, mengisi kekosongan yang memang tidak ada tim-tim yang bermain, atau kekosongan tidak adanya orang yang punya drop zone tersebut. Seperti Rozok, Bonafide Ya. tidak akan bermain, Ion juga tidak bermain untuk match kali ini, Oke. Boom, serta NFT tidak bermain. Enak sih sebenarnya kalau misalkan Bonafide gak main di E-Rangel. Karena Rozok merupakan salah satu kota yang kuncian juga untuk rotasi ya. Ya. Mau rotasi ke atas ataupun ke tengah. Tapi sementara waktu kita belum lihat circle-nya bakal reveal kemana. Dan kita nggak tahu nih apakah kota-kota yang sudah ada penghuninya dari grup C itu bakal diisi atau enggak. So, Sanskui, kita bakal tebak-tebakan dulu circle-nya kemana. Yuk. Ini circle-nya ke area kanan bawah, Milta Power sampai Novo Repnoye, supaya nanti endingnya di jembatan. Oh, tetap ya jembatan Pride kalau gitu ya. Oh, kayak gitu. Oke, karena ini lagi ke utara mulu, menurut gua nih mungkin itu bakal ke arah shooting range. Shooting range, jadi sangat menarik sekali karena tadi analis kita juga mengatakan seringkali circle-nya ke utara, tapi ini dia circle-nya. Memang visioner saya. Oke, gila. Saya itu datang dari masa depan. Waduh. Saya sudah datang dari 3015. Jangan, Oh, ya, sih. 2050 aja. Oh, iya. Coba Oh, ulang. 3000. Saya dari 2050 saya. Nah, 2050. Jadi panggil saya kakek ya. Nama masa depan lu apa? Pakai ditanya lagi. Aduh, Belum mikir kan? Belum. Mikir. Makanya siapin, lain kali kalau mau lempar sesuatu siapin dulu. Tapi tadi Yasnanya gue ngeliat ada 2 warna tuh. menjadi Ada 2 warna. menarik. Biasanya kan ion kan? Ya, Ion? biasanya Ion ada di sana, tapi untuk match kali ini tanpa Ion, sehingga mungkin saja seperti yang tadi pengamatan dari Cijal, ada yang mengisi area Yasnaya. Ini berarti kasusnya kalau memang hal tersebut terjadi, sama seperti saat Onyx dan juga Dewa United tabrakan di Sunhawk Ruins saat Aura nggak main. Nah, itu dia. Jadi ketika ada satu kota yang kosong kan sering banget ya ada beberapa orang yang bakal punya pemikiran sama gitu kan. Seperti cewek atau cowok tiba-tiba gitu kan. Ada yang deketin, ada 2 orang yang ngerasa, ini cocok nih kayaknya. Kosong lagi kosong, kita pepet aja. Ternyata ada 2 orang yang mepet. Ya aduh, bagus. Tapi memang kan dalam hidup itu segala sesuatunya butuh backup. Oh. Seperti bermain PUBG Mobile butuh backup. Betul sekali, segala sesuatu butuh cadangan ya. Kalau kita nge-push, kalau kita ngeras compound tanpa backup kan kita mending soy muda. Betul, tidak salah. Seperti hubungan juga seperti itu ya. Nggak gitu dong. Oh, jadi kalau Kan misalkan PUBG Mobile aja. Kalau misalkan sama yang sekarang gagal, ternyata sudah ada backupnya. Mm-mm. Jadi tidak takut patah hati. Takut kenapa Sans? Kok tegang gitu Sans? Ya kan karena saya visioner aja. Oh, jadi visioner. ya, begitu. Makanya lu selalu menyiapkan backup ya. Oke, bagus. Jangan ditiru ya adik-adik. Tapi boleh sih kalau mau niru. Cuman harus pinter, main halus. Main cantik. Halo Putri. Putri nggak nonton. Ya kita lihat kali ini yang sedang kita tonton adalah pemain dari Zone, ada Flekido dan juga Mineral, yang mana Mineral sudah mendapatkan sebuah M4 dengan cukup cepat kali ini, bahkan kali 6. Juga menjadi scope yang dimiliki oleh Mineral di awal-awal game, menjadi modal yang sangat berharga pastinya. Apalagi untuk menuju mid game nanti dan juga late game yang kita berpindah menuju ke area kanan bawah. Milta Power menjadi rumah dari victim 365. Cukup ansos bisa dibilang ya, karena Milta Power ini adalah tempat yang jarang diambil sebenarnya. Tapi untuk season ini kita melihat ada tim yang menuju ke arah Milta Power. Biasanya sih Milta Power. Ini zaman dulu ya. Yeah. Zaman dulu itu EVOS zaman dulu. Ya betul. Ngambil Milta sampai ke Milta Power. Ada juga Boom pernah ya kan, pernah ngambil ke tempat-tempat seperti itu. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin drop zone itu pasti segala kalkulasi sudah dilakukan oleh setiap tim. Ya. Mereka pasti udah tahu nih kalau misalkan drop zone gue di pojok kanan, gue harus melakukan rotasi seperti apa kalau misalkan ternyata circle-nya jauh atau ngebanting. Pastinya mereka juga udah sering melakukan scrim. Jadi udah tahu gitu kan jalur-jalur mana yang enak, checkpoint-checkpointnya mana yang enak. Disesuaikan juga dengan gameplay atau game style dari setiap tim. Karena memang masing-masing berbeda dan kita juga melihat style yang tadi ditunjukkan oleh seorang Flux saat mengendarai kendaraan. Betul saja itu adalah freestyle disebutnya. Tapi kita berpindah menuju ke tempat yang berbeda. Ini dia RRQ Ryu sempat
mendapatkan momentum di match terakhir Aha. dengan sebuah gudang di akhir-akhir Cijal hari kemarin. Kita masih mengingat Ya, bagaimana RRQ sangat benar. kuat defensifnya untuk beberapa menit, tapi defensif tersebut rusak karena defensif Aura yang lebih kuat ternyata. Mereka melakukan setup dan menjebak RRQ. Itu dia, kayak mungkin ada miscalculation dari player RRQ juga ya, kalau misalkan ternyata masih ada 2 orang di bagian belakang Broken Wall. Karena kalau kita lihat movement Nerpeko ketika keluar kemarin dari museum, kayak ngerasa, oh cuma satu doang di kanan nih, kayaknya cuma ada yang di kanan. Nggak nyangka ternyata di kiri masih ada satu lagi, yaitu si No Mercy, Ya, itu si Wibu. si Wibu yang kemarin mendapatkan banyak elimination ya Iya. dari Aura. Dan juga kita tidak boleh melupakan ada yang memancing juga kemarin di kanan banget tuh, ada Six yang Heeh. nembak-nembakin, sehingga semuanya fokus ke kanan. Dikiranya ada Six dan juga Jaden aja, ternyata ada yang berbeda di area kiri yaitu No Mercy. Tapi kita juga kembali melihat pergerakan yang sedang dibangun oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Ini adalah tim yang juga masih saya pertanyakan, belum terlalu stabil pola permainan mereka, bahkan belum terlalu terlihat Cijal untuk di PMPL Spring kali ini. Ya. Biasanya Geek Fam adalah tim yang kuat saat mereka bermain di E-Rangel, tapi tidak nampaknya untuk season ini. Setuju. Saya setuju kali ini. Karena memang yang kita tahu ketika Geek Fam di-lead atau dipimpin atau IGL-nya dipegang oleh Kato, itu mereka punya sebuah rotasi yang sangat menarik gitu Ya. kan. Apa yang terjadi kita nggak tahu untuk di dapur mereka, tapi yang pasti ini adalah Geek Fam setelan pabrik. Kita belum tahu kok mana Geek Fam setelan yang Itu dulu dia. gitu kan. Jadi kita biarkan mereka untuk meraba-raba, untuk melakukan kalkulasi, karena gue yakin bagaimanapun juga Kato dan teman-teman ini adalah tipe player yang grinding gitu. Jadi Ya. kayak mereka sudah menjalankan banyak sekali turnamen atau banyak sekali map selama sepanjang PMPL, mereka pasti akan menemukan nanti celahnya seperti apa. Mungkin lebih ke arah gini loh Sans, kayak mereka belum dapat nih gameplay apa sih yang cocok buat mereka supaya survive sampai ke late game. Lagi nyari data dulu, Bisa. nanti baru ditarik sebuah kesimpulan mungkin di minggu yang kedua. Bisa? Ya memang batasnya untuk minggu yang kedua itu adalah batas terakhir kalau memang player-player sedang mencari data terlebih dahulu, sedang melihat-lihat dulu seperti apa pola permainan dari lawan-lawannya. Kalau minggu kedua belum dapat pola permainan terbaik di tim tersebut, sulit untuk bisa terus melanjutkan sampai ke grand final. Karena ingat ada bonus poin juga yang perlu menjadi perhatian tersendiri. Ya. Memang bonus poin akan didapatkan oleh semua tim Cijal. Bahkan peringkat paling bawah pun tetap dapat bonus poin, tapi kan cuma satu. Upah main. Upah main. Itu juga Upah lebih login. lupa login. Upah kuota. Kalau upah main itu satu kurang kayaknya. Capek kan main PMPL kan. Iya. Masa upahnya satu doang? Upah login. Itu upah login bener. Karena login kan cuma pencet sekali. Udah login sendiri kan. Iya. Nah itu dia upah login ya yang diberikan. Nanti akan kita lihat siapakah tim yang mendapat upah login pertama kali. Nyesek banget asli. Kayak lagi ujian, kan? Lagi ujian kalau misalkan lagi di sekolah, upah nulis dikasih sama Ada gurunya. Alright, dan kita melihat juga nampaknya sudah ada beberapa rotasi yang mulai dibangun ya dari RRQ lalu juga Geek Fam yang tadi sempat kita bahas. Tapi gue inget nih kemarin match 2 di E-Rangel ada sebuah tim yang menurut gue tiba-tiba memberikan sebuah perubahan gila yaitu BNW. Ya. Kemarin tiba-tiba mereka agresif banget, gila-gilaan agresifnya untuk tim match kedua E-Rangel. Tapi nampaknya mereka lagi-lagi kembali untuk menurunkan tempo, mencari kembali mana sih kira-kira gameplay yang cocok buat mereka. Match kedua kemarin adalah match yang dimiliki oleh Genesis Dogma Gates. Mereka mendapatkan WWCD dengan sangat baik, 15 elimination. Betul. Itu juga menjadi titik balik Genesis Dogma Gates dalam pertanyaan selama ini oleh para netizen, kemana juara bertahan kita. Akhirnya mereka menjawabnya di match kedua di hari yang kemarin. Tapi setelah match kedua itu kembali dipertanyakan. Karena setelah match kedua itu kembali hilang. Dari Genesis Dogma Gates belum terlihat lagi. Akan kita lihat juga ini dia Genesis Dogma Gates berada di sebelah kiri dan berdekatan dengan zone. Ini menarik sih, rotasi mereka satu pintu masuk atau satu jalur yang sama melalui area-area sekitaran dari Pochinki dan Rumah 12. Dan ini adalah area yang bisa dibilang agak banyak flat groundnya ya. Jadi udah pasti kalau misalkan ada yang rotasi di sekitaran mereka, mereka pasti lihat. Itu tadi kelihatan loh dari seorang debut. Mata pro player sih beda jauh ya sama mata kita. Ya. Kita aja kelihatan, apalagi pro player gitu ibaratnya. Itu dia yang pastinya menjadi perhatian tersendiri. Biatron Red Alliance langsung mengisi area jembatan kanan seperti halnya GPX juga langsung mengisi area jembatan, tapi di sisi yang berbeda. GPX berada di area SMB drop zone, mereka memang berada di pulau tersebut, mereka tidak meninggalkan pulaunya. Dan kita melihat saat ini semua tim berbondong-bondong menuju ke area kanan. Mungkin saja untuk pertama kalinya kita akan menyaksikan
para profesional player ini akan bermain di jembatan baru yang dimiliki oleh Erangel. Akhirnya kepake ya, yang ada eksternalnya itu, Ya, yang di ada kanan, tambahan di bawahnya. yang sama dilebarin. kiri kanannya. Iya, yang jalanannya dilebarin gitu kan. Tapi sebelum kita ke jembatan, kita akan ke arah open field terlebih dahulu. Ada Landak, ada Macan yang lagi berputar-putar cukup berdekatan. Microvox nampaknya dari bagian lower ground mendengar pastinya. Adanya suara-suara dari player-player Onyx. Gue belum lihat deh. Ini Cleon main gak ya? Baru lihat ada Rosezi, Nick, Joe Branky, saha eta satu lagi. Ya, kita belum lihat satunya lagi, mungkin Jar-Jar. Kalau di Sunhawk tadi Jar-Jar. Iya, Sanhok tadi Jar-Jar. Soalnya yang kita tahu dan yang gue tahu dari sosial media, Cleon itu lagi atit gigi. Oh, sangat Heeh. disayangkan Oh main, ya. main. Dan akhirnya Cleon bermain, mungkin saja dia sudah mendapatkan dokter di Bandung. Kan dia main di GH, Pak. Tapi kan kemarin jadi dokternya di Bandung, nggak tahu kenapa. Tapi kita melihat juga ini dia Rosezi yang sedang bergerak, pemain yang memiliki pengalaman internasional juga saat dia membela Aura pada saat itu lolos menuju ke SEA di season yang ketiga, tapi berpindah menuju ke arah yang berbeda. Ada pemain-pemain dari tim 365, Ciel mendapatkan satu tangkapan menuju ke arah Potato, bahkan confirm elimination sudah dia dapatkan. Di sebelah Potato ada satu lagi di dalam smoke, tapi belum ada tembakan menuju area tersebut. Fanatic bisa ngacir, tapi Gremory juga ngacir menuju ke area tersebut. Terlalu percaya diri nampaknya Gremory, turun dari kendaraannya, tembakan demi tembakan dilakukan, bahkan Gremory menjawab sebuah keraguan tersebut. Tidak cukup percaya diri, bahkan memang sangat-sangat percaya diri sekali pemain yang satu ini. Gila, nice banget dan itu straight to the point untuk tembakan dari seorang Gremory tadi, headshot exactly ke arah satu player dari Alter Ego. Setelah langsung ditumbangkan, mereka langsung tarik mundur. Ini gokil banget sih, nggak mau greedy dari Gremory, dia langsung stick to the plan, kumpul kembali kepada teman-temannya, dan bahkan dari kejauhan juga dari Super Unak sudah mulai melihat adanya pergerakan dari seorang Crush, masih belum bisa ditangkap karena cukup jauh. Dan ini adalah sebuah berita buruk untuk Alter Ego, 2 player sudah hilang dari permukaan Erangel untuk di mid game. Padahal Alter Ego Limax baru saja merayakan sebuah winner-winner chicken dinner yang mengagumkan di Sunhawk tadi. Tapi ini dia saat circle menuju ke arah kanan, circle menuju ke arah Milta Power, kampung halaman yang dimiliki oleh Victim 365. Gremory menunjukkan bahwa akamsinya emang sangat galak sekali di Victim 365 saat mereka berada di Milta Power. Iya, saat pam. Penjaga. Iya. Penjaga area Milta Power, dan kita melihat menuju ke arah yang berbeda kembali. Milta yang saat ini sudah mulai padat, banyak yang mengisi, ada 2 airdrop tapi tidak berguna karena di bawah sana tidak ada yang bisa meluting juga, nggak ada yang niat pastinya menuju ke arah airdrop tersebut. Tapi kita mendengar ada tembakan demi tembakan yang dilontarkan oleh Belva, mantan pemain Eagle 365 yang saat ini membela GPX, dan pada akhirnya bertemu juga dengan Luxi. Ini adalah rumah dari Bigetron. Sempat juga Bigetron mengambil tempat ini. Oke, dan nampaknya kita akan melihat kepadatan yang cukup ramai di Milta. Gila, itu udah ada 3 tim yang menghuni atau menyewa rumah-rumah dari Milta. Sementara itu semua tim yang lagi berusaha untuk mendekat, berusaha untuk masuk dari segala berbagai arah. Dan nampaknya kali ini Satar itu di belakang dia sudah ada satu player. Kelihatan, tapi Satar dengan sangat cepat langsung ngacir. Dia tahu gak bisa berlama-lama, dan bahkan nampaknya tidak ada tembakan yang bakal dilontarkan. Satar mampu melepaskan dirinya dari teman-teman lawannya tadi. Ya, sebuah respon cepat dilakukan oleh seorang Satar. Baik apa yang dia lakukan, merespon keadaan di tempat tersebut, tapi kembali fokus menuju ke arah Milta. Menguasai area ini, Bigetron Red Alliance mencoba untuk mengusir tim-tim lain agar tidak mengganggu area yang sedang mereka tempati. Tapi Genesis Dogma berhasil menyelinap menuju ke area Milta. Ada Dunia Games juga berdekatan dengan Genesis Dogma. Oh, gila, ini seru banget. Lagi-lagi kita akan melihat ronde yang kesekian antara Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma. Sempat kemarin kita lihat di sosial media, ada yang lagi taunting-taunting ya kan? Tapi nampaknya kita akan bisa lihat mungkin pembuktiannya di sini, karena nggak cuma Genesis Dogma, nggak cuma Bigetron Red Alliance yang berada di Milta, ada banyak sekali tim yang lagi berusaha untuk mengamankan perkotaan Milta tersebut. Yang saat ini sedang mengalami tekanan adalah pemain-pemain dari Aura. 1 bahkan 2 pemain mereka knockdown. Cepat harus merespon keadaan ini, harus ada revive yang dilakukan. Sejauh ini belum di revive juga Hans For You dan juga Six. Tersisa Jaden dan juga No Mercy, tapi terus ada peluru-peluru panas menuju ke arah rumah jamur yang dikuasai oleh Jaden. Itu adalah tembakan dari Geek Fam ternyata. Yap, dari bagian high ground pastinya ada asap, ada manusia. Jadi itu akan ngedistract atau malah menarik atensi dari semua tim yang berada di sekitaran mereka. Dan bahkan dari Aura pun mereka berkumpul di satu titik yang sama, hanya di rumah jamur aja, karena gue ngeliat di minimap yang ungu cuma di satu titik. Jadi mereka nggak melakukan split atau spread movement, so
melihat kembali ke arah Onyx yang sudah menguasai bagian selatan circle. Cukup enak nampaknya karena udah nggak ada lagi tim yang bakal masuk dari bagian bawah ya. Jadi tinggal gimana caranya mereka nungguin nih atau mereka bakal langsung memutuskan sekarang untuk bergerak ke checkpoint berikutnya. Mineral menangkap Kraibu dari arah yang berbeda. Zone bertemu dengan GPX. Kita melihat kembali, ini dia area Milta yang sudah sangat padat sekali. Liquid memisahkan diri. Dan saat ini juga pemain dari Bigetron ternyata akan bergerak sedikit demi sedikit menuju ke area dari Liquid. Bergerak menuju ke arah kiri. Oke, ini mereka berada di satu komplek yang sama di Milta bagian atasnya. Dan ternyata mereka memang bertetanggaan atau apa ya ini namanya, satu komplek lah ya. Satu komplek, satu klaster sama Genesis Dogma. Beda halnya dengan yang ada di seberang, ada Zone dan juga GPX. Sementara waktu kita belum tahu nih, circle-nya bakal reveal ke arah mana, tapi melihat semua yang sudah mulai melakukan setup, ada yang melakukan split, ada yang melakukan holding position ke satu titik yang sama. Dalam 5 detik kita akan melihat circle-nya apakah ke Milta atau keluar Milta atau ke air. Atau ke air. Jahat Dan banget. ternyata masih ada air yang masuk ke dalam circle-nya. Ini remote circle nggak di saya ya. Saya nggak ngatur circle ya. Karena dari tadi kan ternyata tebakannya bener terus, tapi juga ada airdrop yang nggak berguna lagi. Ini adalah yang untuk yang ketiga di sepanjang match kali ini karena 3 airdrop yang sudah turun berada di air semua. Oke, Mbak Rara punya remote langit. Sanskui punya remote zona. Apakah benar atau tidak karena sementara waktu Genesis Dogma mendapatkan sebuah tembakan yang panas. Bahkan ada tamu tidak diundang Dunia Games. Will join the fight juga dari kejauhan. Berusaha untuk melemparkan beberapa nest, tapi ternyata dari Dunia Games juga tertumbang. Satu persatu playernya. Daybot mau lebih, Satar mau lebih juga langsung menempel ke arah bagian depan. Tapi ternyata Satar yang tertangkap oleh seorang Ranci Sanskui. Hilang dengan cepat HP dari seorang Satar. Ada tembakan kembali menuju ke area pintu, namun sudah ditutup pintunya. Kita melihat juga elimination yang kembali didapatkan dari pemain-pemain Dunia Games. Ini dia pertemuan antara GG dan juga GD. Ada tembakan, ada ledakan juga menuju ke area tersebut. Booms menjadi yang terakhir dari Genesis Dogma Gates untuk bertahan. Tidak hanya Booms, ternyata masih ada Daybot juga di sebelah kanan. Tapi Dunia Games tiba-tiba diratakan bukan oleh Genesis Dogma tapi RRQ dari tempat yang berbeda. Join the fight dari kejauhan. RRQ merusak pesta, semuanya merusak plan yang sudah direncanakan oleh Dunia Games. Dan ternyata EVOS somehow tiba-tiba udah berada di rumah-rumah dekat dengan Milta. Rumah 2 lantai yang ternyata lagi-lagi setiap siapapun yang lagi ngangkat ketiak masak granat itu pasti ditembak. Mineral dari kejauhan juga berhasil untuk menangkap satu player dari EVOS. EVOS berhasil menyelinap namun mereka gagal untuk membangun defensif di area ini karena satu sudah tertangkap. Masih ada 3 yang lainnya bisa untuk melakukan backup juga. Laisek juga tadi sudah memisahkan diri berada di area gudang. Kita berpindah juga point of view-nya menuju ke arah seorang Rosezi. Mencoba untuk menahan zone yang dari tadi menjadi tim yang paling berisik bisa dikatakan. Mereka mengganggu banyak tim yang sedang fight di area Milta. 1 demi 1 knock didapatkan justru oleh zone dari arah kejauhan. Iya, Zone-nya itu kayaknya pelurunya banyak banget yang dikumpulkan oleh Zone. Zone sementara waktu juga belum dapat elimination, tapi memang mungkin dari segi loadingan mereka benar-benar siap. Makanya dari tadi terus-menerus memberikan tembakan, entah tembakan pengusiran, entah tembakan untuk menarik musuhnya. Dan sementara dari RRQ ada usaha untuk masuk dari bagian utara. Nah, pakai kali ini dari Nerpeko berada di tempat yang cukup terbuka. Kita akan melihat drama-drama sebelumnya. RRQ akan bertemu dengan Aura kali ini, Sanskui. Kita melihat kali ini RRQ pastinya tidak ingin mengulangi kesalahan mereka di hari yang kemarin. Nerpeko sang birthday boy melakukan sebuah tembakan namun ditaklukkan oleh Jaden kali ini. Tidak berhasil untuk mendapatkan satu persatu pemain-pemain Aura. Dan lagi-lagi sebuah kesalahan gameplay dari RRQ karena tidak ada backup yang cepat. Saat Nerpeko sudah tumbang, belum ada yang datang. Cukup terlambat waktu dari Mord dan juga Asah datang menuju ke area ini. Tapi ini dia, Takatiki dari RRQ sudah mulai datang, sudah mulai masuk. Masalahnya di posisinya benar-benar terbuka, tapi sebuah nade dari No Mercy connect ke arah Mord. Ini bahaya banget untuk RRQ karena ternyata mereka rontok satu persatu. Ternyata satu rumah kecil menjadi sebuah istana untuk Aura. Sebuah timing yang tadi sempat kita bahas juga. Cukup lama backup yang dilakukan oleh pemain-pemain RRQ itu yang membuat Aura sudah reset terlebih dahulu. Udah reset maksud saya terlebih dahulu. Sudah menetralisir keadaan. Mereka sudah siap fight kembali. Saat Aura atau saat RRQ yang lain datang menuju ke tempat tersebut. Aura saat ini sedang diincar oleh seorang paman Micil. Tembakan demi tembakan diluncurkan. Satu shake memang, kecil memang. Dengan satu granat bisa meratakan 4 pemain. Tapi sulit untuk melemparkan granat menuju shake tersebut. Yes, karena terlalu jauh posisinya. Dan ternyata Genesis Dogma juga dibombardir terus-menerus oleh Bigetron Red Alliance. Zone ternyata selama ini masih berada di depan
dari Milta. Kali ini berusaha untuk menghadang player-player dari Onyx yang berusaha untuk masuk dari bagian lower ground-nya. Dan ini benar-benar epic banget karena zonanya sangat sulit loh Sansuy. Ya sulit untuk tim-tim yang berada di Milta keluar dari area ini karena satu persatu mereka harus menghadapi sebuah fight terlebih dahulu. Siapa yang memenangkan Milta, dia yang bisa bergerak dari area ini atau bisa masuk ke dalam circle-nya. Dan juga mungkin tidak harus memenangkan Milta, yang penting memainkan timing yang tepat. Saat ada yang fight, dia menyelinap. Bisa, karena ini banyak kan compound ya. Kalau misalkan kita lihat semuanya harus melewati dari rumah-rumah, tapi ternyata dari EVOS juga akan bertemu kembali dengan Genesis Dogma Sans. Bahkan Nicil tadi, Paman Nicil satu granat saja berhasil mendapatkan 2 knock menuju ke arah pemain-pemain EVOS Reborn. Kita melihat juga fight di area kanan bawah. Genesis Dogma mulai melakukan inisiasi menuju ke area compound EVOS Reborn dari tempat yang berbeda. Onyx juga fight terus-terusan dengan Zone. Ya karena mau gimana pun juga Onyx harus bisa keluar dari tempat yang sedang mereka jaga sekarang. Dan nampaknya kali ini dari Mineral sudah nggak bisa diselamatkan kembali, tapi Banyu memberikan sebuah tembakan yang cukup sakit ke arah bagian depan. Onyx pun nggak bisa berlama-lama lagi. Linux, woi selendang boy aja di depan sana, bodoh amat pokoknya gas terus. Dan ternyata EVOS meratakan Genesis Dogma. Oke, ternyata Genesis Dogma menjadi tim ke-15 yang harus pulang. EVOS Reborn, 2 pemain mereka didapatkan dengan 1 granat oleh seorang Paman Nicil. Namun comeback gemilang mereka lakukan. Bang Jamal makan kembali lucuan gol ini dilakukan oleh pemain-pemain EVOS Reborn. Ini juga yang coba untuk diberikan Banyu kepada Onyx. Satu persatu dia rontokkan. Linux sudah dikirim untuk masuk ke dalam circle, tapi Linux ketangkep sehingga sisa Banyu saja. Ya, ini sulit juga untuk Banyu karena zona udah nggak bisa diajak kompromi lagi. Damage-nya terlalu menyakitkan. Onyx juga sedikit tertahan. Di depan mereka juga sudah ada GPX. Oh my god, ini epic banget. Satu pintu masuk yang sama. Semuanya harus keluar dari kota Milta. Bahkan Milta ini akan menjadi saksi sih gua rasa. Ini bakal menjadi sebuah momen yang berdarah-darah untuk semua tim kan. Satu persatu didapatkan juga oleh Zuxi. Bahkan Zuxi kali ini mendapatkan pemain terakhir dari EVOS Reborn. Harusnya betul saja EVOS Reborn pulang di posisi 12. Dan kita melihat kembali pergerakan demi pergerakan akan coba dibangun Bigetron yang sedari awal mereka langsung merespon dengan cepat. Saat circle terbentuk mereka masuk ke circle. Circle baru lagi langsung masuk lagi ke dalam circle-nya, tidak menghiraukan tim-tim yang baru datang. Yes, mereka movement-nya itu step by step ya, nggak langsung gerasak gerusuk, tapi mereka berusaha untuk membersihkan satu persatu, sama halnya juga dengan Tensky yang lagi berusaha untuk membersihkan GPX di depan sana. Rosemary ketangkap. Dan lagi-lagi poin masih bisa standing strong. Enak banget itu tembakin yang lagi di open field, lari-larian kayak serangga. Dan ternyata satu player terakhir Belva. Apakah selamat Belva untuk bisa masuk ke dalam circle Sansui? Terus dicoba kali ini oleh pemain-pemain Void. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua masih gagal, tapi terus ada percobaan-percobaan selanjutnya. Justru kali ini Void sudah menunjukkan permainan yang cukup baik. 5 elimination sudah mereka kumpulkan. GPX, Belva, mantan pemain Eagle 365 akan ditahan oleh Kenot dan juga Uni dari Dewa United. Yes, ternyata masih ada 3 player yang bertahan dari Dewa United. Tapi masalahnya mereka juga punya PR. Mereka harus keluar dari rumah ini. Mereka harus bisa survive. Dan Belva mungkin yang bisa menjadi duri dalam daging di dalam rumah Dewa United. Terus bergerak kita menuju tempat yang berbeda. Drone view kita. BNW 88 bertetangga mereka dengan Geek Fam, tapi Bigetron Red Alliance ternyata satu persatu pemain-pemainnya ditangkap oleh Katalis dari Geek Fam. Dari jendela ini terus diberikan, tidak hanya Geek Fam, Dewa United pun melakukan tembakan menuju ke arah yang sama, menuju ke Bigetron Red Alliance. Yes, karena itu menjadi sebuah center of attention. Semuanya menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Satu-satunya tim yang mungkin bisa dibilang masih berada di open field dengan sangat lebar, menjadi shooting gallery mungkin untuk semua tim. Dan ini bahaya banget, mereka akan bergerak menggunakan satu mobil kah, terus menerus diberikan pressure, barrier, menangkap seorang Liquid. Ini akan menjadi bencana sekali Sansui. Ya kita lihat dari tadi, dari circle-circle sebelumnya, saat ada circle baru Bigetron langsung bergerak. Mereka tertahan di circle ini karena memang tidak berada di dalam area circle-nya, bahkan rata semuanya digempur oleh 2 tim yang berbeda, menjadi center of attention, padahal Bigetron bukan Leo. Iya juga ya, ternyata Zodiac berpengaruh ya. Alright. Dan ternyata kali ini dari BMW masih berada di tengah-tengah dari circle. Masih standing strong juga dengan 4 player. 1 player memang knockdown, tapi mungkin masih bisa diselamatkan. Bahkan Vine bisa melakukan step by step movement masuk ke arah dalam, tapi tidak untuk Crush. Mereka pikir mereka bisa masuk, tapi Crush di sini mengatakan saya yang lebih keras. Ya itu yang dikatakan oleh Crush di tempat tersebut. Lagi-lagi ini adalah area yang dekat dengan kampung halaman Victim 365, dekat dengan Milta Power, sehingga mereka menjadi akamsi di tempat ini. Mereka siap untuk menghadapi sebuah fight. Sisa 3, Gremory sudah pulang tapi 6 elimination. Sementara waktu sudah
sudah dikumpulkan oleh Victim 365. Mereka juga memiliki vision karena sedikit lebih tinggi area mereka daripada lawan-lawannya. Yes, ini adalah tempat yang bisa dibilang cukup enak tapi ada tiang sutet juga dan mereka mungkin bisa menembak-nembak ke arah bagian bawah. Dan sementara waktu Uni lagi sakit perut, lagi berusaha untuk disembuhkan oleh seorang Kenot. Waktu berjalan terus-menerus, kita belum tahu circle-nya apakah bakal ke Void atau mungkin ke BNW atau malah ke V365. Victim 365 kembali akan coba bergerak, mereka melebarkan area circle-nya saat mereka sudah mendapatkan circle. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan momentum begitu saja, mereka ingin terus mendapatkan knock demi knock. Dan saat ini sedang melihat ke area atas adalah Kenan, tadi sempat membangun awareness menuju Victim 365 dan baru saja saya katakan Victim akan melebarkan sayapnya, sudah mulai dilebarkan keras, sudah mulai dikirim untuk menjaga poin di bawah. Ya, ini enak sih karena circle-nya bisa dibilang agak sedikit condong ke V365 atau Victim 365. Karena Void juga harus merangkak ke bagian atas, sama halnya juga dengan Geek Fam harus keluar dari rumah jamurnya. Tinggal gimana cara nih, Victim harus bisa nahan. Kalau misalkan Void sama Geek Fam tiba-tiba ngegempur Victim secara bersamaan, ini bakal menjadi bahaya. Tapi Kato juga kayaknya sadar kalau misalkan di kanan masih ada BNW yang harus mereka bersihkan sebelum mereka bisa bergerak, Sanskuy. BNW kehilangan satu pemain penting karena barrier sudah dipulangkan ke arah lobby, tertangkap oleh Uni Dewa United. Predik dari Eldoge tadi apakah akan berhasil untuk match kali ini? Karena cukup menarik, Dewa United mereka datang dari utara tapi tiba-tiba di area selatan main island mereka menguasai tempat ini. Memang sisa beberapa pemain saja, 2 pemain saja, Kenot dan juga Uni bergerak. Pemain-pemain dari Geek Fam, satu knock penting didapatkan Audrey, membuat space-nya ada untuk Geek Fam mengambil area dari Victim 365. Lo harus lihat pergerakan dari Toms, itu bener-bener bagus banget. Dia nge-screening menggunakan bagi, make sure supaya teman-temannya aman dari cacing-cacing Irangel. Bahkan disusul oleh tembakan-tembakan dari Audrey. Ini epic banget sih, V365 gak bisa kemana-mana, ditembakin oleh Toms. Dan itu di akhir dari V365. Rata sudah, bahkan retake keempat berhasil dilakukan. Dewa United juga satu persatu player-playernya dipulangkan, Sanskuy. Retake area yang berhasil dari Geek Fam menandakan pemain-pemain mereka cerdas sekali dalam bermain. Terlihat bagaimana step by step mereka bergerak. Toms lagi-lagi menjadi bintang untuk match kali ini dari Geek Fam. Ini dia juara ketiga atau juara PMPL season ketiga maksud saya, yang kembali bermain dengan permainan terbaik mereka. Tadi sempat kita bahas, Geek Fam ini adalah tim yang kuat di Rangel dan dibuktikan di sini. Betul, mereka masih standing strong, lengkap dengan 4 playernya, sama sekali tidak kekurangan manpower. Tinggal gimana caranya mereka bisa melakukan eksekusi dengan sangat baik atau tidak, karena Alpha pun tertembak oleh BNW. Ada perang, ada third party. Geek Fam kali ini yang menjadi third party. Void bakal kesulitan sekali. Hanya tersisa 1 player aja, Kenan, tapi Kenan untungnya berada di bagian lower ground. Dan ternyata Toms lagi-lagi menggila, beraksi, game changer kali ini. Toms hampir aja knockdown, masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Masih bisa untuk menetralisir keadaan pemain-pemain Geek Fam. Tiba-tiba mengambil tempo permainan. Mereka menguasai areanya, mereka menguasai game kali ini dengan sangat baik sekali. Menghancurkan sebuah tembok terlebih dahulu, maksud saya sebuah pintu terlebih dahulu untuk mereka bisa melihat ke arah seorang K-Man. K-Man adalah kunci, tapi permainan dari Geek Fam masih sangat menggila untuk match kali ini. Nah, ini dia saatnya K-Mine untuk membuktikan apakah dia bisa melakukan clutch atau tidak. Tapi masalahnya posisi dari K-Mine sudah dikunci habis-habisan. Audrey, Toms, dan juga Kato bakal langsung ngegerebek rumah tersebut dan winner chicken dinner untuk Geek Fam. Ya, K-Man bukan kunci, melainkan terkunci. Ternyata arti dari K-Man karena terkunci oleh Geek Fam tadi. Ini dia comeback gemilang dilakukan oleh pemain-pemain Geek Fam. Sempat berada di posisi 15 klasemen sementara di awal hari tadi, tapi dengan WWCD pertama yang mereka dapatkan di PMPL Spring Split 2022, pastinya ini membuat Geek Fam lagi-lagi masuk dalam jajaran tim yang mungkin saja bisa mendapatkan 20 bonus poin pertama. Wah, gila. Geek Fam is back. Ya, Ya, bisa kita bilang seperti itu. Dan gue suka banget dengan movement dari